Selamat pagi anak ibu yang baik. Pagi ini kita belajar agama ya. Ganti pengembangan diri ya. Kita lihat di sini. Ada judulnya bekerja sama dengan teman ya. Bekerja sama ya. Mungkin nanti ada manfaat bekerja sama tersebut. Sebelum dimulai ada di sini doanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman-teman untuk bekerja sama dan saling membantu. Ajarilah kami Tuhan untuk bekerja sama dengan riang gembira. Amin. Kita lihat bekerja sama. Nah, ini mereka ya. Mereka bekerja sama ingin menghias telur Paskah ya. Selain telurnya, mereka juga menghias keranjang-keranjangnya nanti tempat telurnya. Ya, coba lihat ini. Lomba menghias telur Paskah ya. Katanya hari ini mereka tidak ada pelajaran. Mereka berkumpul di aula bersama bu guru, anak sekolah dan murid-muridnya ya. Mereka mulai menghias telur Paskah untuk dilombakan. Jadi supaya pekerjaan mereka itu rapi dan cepat selesai, karena telur Paskah itu kan lumayan banyak. Mereka harus bekerja sama ya, bekerja sama. Mereka dalam bekerja sama itu harus sama-sama ya, harus sama-sama senang. Terus tidak boleh saling iri, tidak boleh saling mengganggu supaya pekerjaan mereka itu bagus ya. Jadi manfaat bekerja sama itu sebenarnya sangat banyak. Taunya anak ibu apa bekerja sama? Bekerja sama itu bekerja secara bersama-sama ya, rame-rame. Kalau satu orang bekerja, lama siapnya kan. Jadi kalau bekerja beramai-rame, cepat selesainya. Jadi bekerja sama itu gunanya pekerjaan kita menjadi ringan. Pekerja yang berat itu menjadi ringan. Itu artinya, itu gunanya bekerja sama. Kedua, pekerjaan kita cepat selesai. Terus ketiga, tercipta kerukunan ya. Namanya sudah kompak ya, tercipta kerukunan dan kekompakan. Namanya bekerja sama. Kalau saling berantamnya ya jelas tidak bisa ya. Jadi pekerjaan mereka itu juga menjadi, karena mereka berusaha menjadi rapi, karena namanya lomba ya, mereka bekerja sama-sama harus membuat lebih rapi. Apa saja yang dikerjakan mereka? Menghias telur Paskah, keranjang Paskah dan sebagainya. Selain itu mereka juga bekerja sama, coba lihat ini, merapikan kursi-kursi ya. Setelah siap dipakai, dirapikan atau disusun dengan rapi. Coba kalau satu orang mengerjakan itu, pasti sulit. Tapi karena rame-rame, pekerjaan tersebut akan cepat selesai. Kalau satu orang kita capek mengerjakannya, selain capek lama. Makanya tugas menjadi ringan dan menyenangkan jika bekerja secara bersama-sama ya. Oke, di rumah juga seperti itu. Ada tugas saling membantu, kakak, adik, ayah, bapak, ibu. Coba kalau ibunya semua, ibunya memasak, ibunya menyuci, ibunya membersihkan rumah semua. Yang lainnya santai-santai. Ibunya lagi cari duit. Capek nggak ibunya? Oh, capek kali lah. Pekerjaan itu menjadi berat. Memang mungkin dikerjakan ibunya, tapi ibu tersebut sangat capek. Pekerjaannya menjadi sangat berat. Makanya mari kita bantu mama kita. Mau nyapu mau nyuci piring, atau jaga adik disuruh mama harus mau ya. Kerja sama mamanya menjaga adiknya boleh, atau menguntit sampah boleh, menyapu rumah boleh, menyuci piring boleh. Anak kelas 2 sudah boleh mencuci piring ya. Udah, asal jangan periuk yang besar-besar. Udah boleh. Sabun-sabun, terus bersihkan. Anak kelas 2 harus sudah pintar nyuci kaos kakinya ya. Harus sudah bisa nyuci kaos kaki sendiri. Terkadang baju sendiri pun harus sudah bisa ya.
Itu namanya bekerja sama membantu orang tua supaya pekerjaan orang tua kita apa? Tidak terlalu berat. Nah, kalau disuruh orang tua kerjai cepat-cepat PR-nya, kerjailah. Kalau nanti orang tua lagi semua, orang tuanya capek kali. Bekerja samalah. Tonton video ibu guru, baca bukunya lagi. Pasti bisa, ya kan? Begitulah kira-kira anak ibu yang baik. Kita lanjut lagi sini. Nasihat Santo Paulus ya. Nasihat Santo Paulus ini nanti menasihatkan kita berbuat baik ya. Sama juga nanti di sini, termasuk kerjasama, membuat kedamaian. Tapi jangan mengikuti orang salah nanti. Supaya damai katanya. Kalau mencuri teman, ikut kita mencuri. Biar jangan dibenci kita. Oh itu salah ya. Oke kita baca dulu. Itu salah ya. Kita baca dulu nasihat Santo Paulus Efesus 4 ayat 1 sampai 6 ya. Kita baca dulu. Santo Paulus memberi nasihat katanya, karena itu saya minta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu satu sama lain. Nah, ini di rumah ya, saling membantu juga satu sama lain. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hanya ada satu tubuh, ada satu roh, begitu juga kalian dipanggil untuk satu harapan yang sama. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah yang menjadi Bapa semua orang. Dialah Tuhan semesta alam yang bekerja melalui semuanya dan berkuasa di dalam semuanya ya, Tuhan Allah kita ya. Oke. Dikatakan tadi di sini anak ibu yang baik, Santo Paulus katanya, hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar ya. Katanya di sini tadi, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Yang sudah dipanggil Allah maksudnya kita ini kan anak-anak Allah. Jadi berarti kita sesuai dipanggil Allah itu maksudnya kita harus sesuai melakukan perintah Allah. Katanya hiduplah damai dengan orang. Begini, kita itu memang seharusnya harus disuruh hidup damai ya kan, harus disuruh lemah lembut, disuruh rendah hati. Tapi terkadang kita mau marah kan, karena kita sudah berbuat baik, sudah mengatakan yang benar, orang menantangnya ya kan. Jadi begini, kalau orang menantang kita berbuat baik, supaya jangan berpikir begini, udahlah supaya berdamai, ku ikuti aja lah dia. Kalau mencuri dia, ikutlah aku mencuri. Kalau berbuat jahat dia, ikutlah aku berbuat jahat. Kalau cakap kotor dia, ikutlah aku cakap kotor. Kalau menjelek-jelekkan orang lain dia, ikutlah aku menjelek-jelekkan orang lain supaya berdamai. Itu salah. Salah ya nak. Banyak memang orang begitu supaya kompak dia bersama temannya. Sampai kesalahan pun ikut dia. Merokok-rokok sama temannya ikut dia. Mencuri sama temannya ikut dia. Menjelek-jelekkan orang lain juga ikut dia. Itu salah total. Ya bukan itu maksud Allah. Kalau maksud Allah di sini, lemah lembutlah kamu, hiduplah sesuai dengan kedudukan sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Artinya kita itu hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah itu maksudnya kita harus berbuat baik, berkata jujur, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain, tidak menghina orang lain. Itu maksudnya sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kalau sudah kamu lakukan sesuai dengan kehendak Allah, kita pun harus lemah lembut. Jangan kita membuat kerusuhan. Membuat kerusuhan itu bagaimana? Kita memancing-mancing orang marah.
Kita selalu merugikan orang lain. Itu namanya membuat kerusuhan itu. Itulah memancing kerusuhan ya anak ibu yang baik ya. Jadi kita hindarilah semua segala kejahatan itu. Itu baru dikatakan yang hidup melakukan kehendak Allah. Boleh dia marah. Kalau orang melakukan kesalahan boleh kita marah. Allah saja marah. Orang berjualan di bait Allah, dilepaskannya semua hewan-hewan yang dijual di bait Allah itu. Ditumpahkannya semua barang-barang yang dijual di bait Allah itu. Kenapa Tuhan marah? Karena mereka tidak melakukan kehendak Allah. Ya, mereka mengotori tempat Allah. Ya, rumah Allah dikotori mereka. Itu namanya karena mereka berbuat jahat sehingga Allah marah. Ya, tapi kalau orang tidak berbuat seperti itu, Allah itu adalah Allah yang baik, murah hati, penolong, ya. Itulah Allah kita. Makanya dikatakan tadi, hiduplah sesuai dengan roh Allah. Artinya kita maunya kita berbuat baik, tapi harus sesuai dengan Allah. Tapi kalau orangnya berbuat kesalahan, wajib kita tegur ya. Karena Allah tidak menghendaki itu ya. Jangan berdamai dengan orang jahat ya, tetapi kita memberikan nasihat kepada orang jahat. Jika dia tidak mau, tidak apa-apa, kita marahi ya. Bukan berarti karena kita ingin berdamai kita mengikuti kesalahan. Salah ya. Maksudnya hidup dengan damai. Berarti hidup dengan damai kalau sudah melakukan kebaikan, jangan kita melakukan kejahatan. Itu maksudnya ya. Selalulah berbuat baik. Sabar ya, sabar. Karena supaya supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Allah itu tidak pernah mau yang tidak baik ya. Allah selalu yang terbaik. Oke. Hanya ada satu tubuh, satu roh, begitu juga kalian dipanggil untuk satu harapan bersama Allah. Iya, Allah kita itu adalah satu ya. Itu maksudnya. Ya anak ibu yang baik ya. Jadi selalulah berbuat baik di rumah. Jangan mau membuat nakal. Jangan diikuti orang-orang nakal. Jangan terpancing dengan bujukan orang berbuat jahat. Jangan ya. Itu harus kita hindari ya. Tapi kalau orang berbuat baik, ikutilah dia. Itu yang perlu kita contoh. Terus senanglah bekerja sama ya, supaya pekerjaan menjadi ringan. Teman-teman adalah anugerah Tuhan yang membantu kita. Jadi kalau memang mereka berbuat baik, tidak mengajak kita ke tempat yang jahat, bertemanlah dengan baik. Rukunlah selalu dengan teman-teman ya saat bekerja sama. Jadi jangan ada bekerja sama untuk mencuri, jangan mau ya. Ada teman-teman, ayo kita bekerja sama, kita curi barang sianu, hewan sianu, jangan mau ya. Karena itu sangat dibenci oleh Allah ya. Oke. Janganlah bermalas-malas. Dikatakan situ, ikutilah bekerja dengan penuh semangat, jangan malas untuk menerima tugas apapun ya. Karena orang malas itu sangat dibenci oleh Allah juga. Oke, baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.